Saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan momentum pilkada serentak ini untuk membawa perubahan besar di daerah, terutama daerah-daerah yang masih tertinggal. Selain memilih pemimpin, diharapkan pilkada kali ini dapat menuntut perbaikan mendasar dalam tata kelola pembangunan di daerah. Korupsi tentu masih menjadi ancaman utama bagi pembangunan daerah. Anggaran yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat malah diselewengkan untuk memperkuat monopoli kekuasaan. Ironisnya, sebagian masyarakat juga semakin permisif terhadap korupsi ini, merusak moral dan masa depan generasi muda. Akibatnya, pilkada yang seharusnya menghasilkan pemimpin jujur malah dirusak oleh praktik politik uang, melahirkan pemimpin yang berorientasi memperkaya diri. Kita harus berpihak pada rakyat, menolak keras korupsi dan segala bentuk nepotisme yang menghancurkan keadilan di negara tercinta ini. Ini adalah pengkhianatan besar terhadap amanat rakyat dan penghambat kemerdekaan kita dari penindasan ekonomi oleh segelintir elit. Solusi yang kita butuhkan adalah industrialisasi berbasis lokal yang melibatkan badan usaha milik daerah dan swasta lokal. BUMD harus memiliki saham mayoritas dalam kemitraan ini agar kontrol dan manfaat tetap untuk rakyat. Di wilayah-wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, kekayaan alam harus diolah sebagai produk bernilai tambah, bukan hanya bahan mentah. Misalnya hasil laut, produk pertanian maupun pertambangan mineral perlu diolah dan dipasarkan, meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional. Di Papua, sektor perkebunan seperti sagu dan kakao bisa dikembangkan sebagai barang jadi berkualitas tinggi. Sementara pertambangan mineral seperti emas bisa menjadi sumber daya alam strategis dan andalan untuk menunjang industrialisasi di daerah tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Badan usaha milik daerah juga perlu fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola industri daerah ini. Dengan dana yang memadai, pemerintah daerah bisa menyediakan program beasiswa baik di dalam maupun luar negeri untuk membekali SDM yang kompeten. SDM yang unggul adalah kunci keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi daerah. Data 2023 menunjukkan bahwa Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu 26,03%, disusul Maluku dengan 16,42%. Di NTT, masalah kemiskinan dan pengangguran terutama di kalangan pemuda juga sangat mendesak. Ini menunjukkan bahwa industri lokal yang kuat sangat penting untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Di masa pilkada ini, para pemimpin daerah yang terpilih harus berani mengambil langkah nyata, sikap yang tegas, menolak korupsi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam kolaborasi dengan badan usaha milik daerah dan swasta lokal. Jika gagal menjalankan tanggung jawab ini, sudah seharusnya mereka mundur atau diingatkan paksa oleh rakyat. Para pendahulu pernah berkata, tujuan kita adalah kesempurnaan hidup bersama, bukan segelintir orang. Mari kita perjuangkan industrialisasi daerah yang adil demi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah melaju.